Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Tapi sebelum itu, Mimin mau ngasih tahu dulu kalau manhwa yang kita bahas ini sebenarnya udah mentok dan tiap rilis itu satu chapter. Dan kali ini Mimin udah pasti bakal bahas satu chapter. Semoga aja durasinya nggak terlalu pendek. Tapi kalau seandainya terlalu pendek, tetap bakalan Mimin upload. Mendengar informasi dari para bawahannya, Tetua Sang pun jadi kaget banget. Dia pun saat itu langsung mengajak Tetua Gui untuk segera pergi melihat keadaan di luar yang sedang terjadi. Scene pun kemudian berpindah. Terlihatlah kedua bawahan dari Tetua Sang yang saat itu sedang berjaga-jaga di depan tempat di mana letaknya harta karun berada. Mereka pun saat itu mengeluarkan pedang dari saku mereka. Melihat itu, Yuzang, Jutang, dan Fan pun saat itu santai aja. Dan gak lama setelah itu, Yuzang pun berkata kepada Jutang, "Kakak, aku serahkan yang di sini padamu." Jutang yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Aku akan menagih bunga terlebih dahulu untuk itu." Dan setelah itu, Yuzang pun meminta Fan untuk tidak diam aja dan terus memimpin jalan menuju rumah harta karun. Fan yang mendengar perkataan dari Yuzang itu pun berniat untuk segera pergi. Namun tiba-tiba terdengarlah suara seseorang di sana yang membuat mereka bertiga pun jadi kaget banget. Orang itu pun berkata, "Kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sekte Tuzauku dan semua kucing dan binatang ini ingin menyerang sekte Tuzauku? Apakah kalian benar-benar ingin mencari kematian?" Halo Jutang, lama tidak bertemu. Orang yang mengatakan hal itu adalah Tetua Sang yang ternyata udah sampai di sana bersama dengan Tetua Gui. Namun terlihatlah tepat di belakang Tetua Sang, Tetua Gui yang kesal dan berkata di dalam hati, "Benar-benar pantas menjadi kakak tertua. Dia berada di kolam teratai di permukaan, tetapi berhasil menyelinap ke dalam sekte Tuzau. Aku akan melihat kesempatan dan menemukan cara untuk membunuh Tetua Sang agar kakak bisa kembali." Scene pun kemudian berpindah ke sekte Mystical Sword. Terlihatlah Qian bersama Master Wang yang saat itu masih bermain. Master Wang pun kemudian berkata kepada Qian, "Bermain catur seperti berlatih ilmu pedang. Qian harus menyerahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam permainan itu. Dan Qian gak boleh membiarkan ada gangguan apapun dari pihak musuh." Bagaimana Qian akan memahami ilmu pedang yang mendalam di masa depan jika Qian terus lesu seperti ini? Qian yang sebenarnya nggak tertarik sama catur itu dan masih mengkhawatirkan hal lain pun berkata, "Apa yang guru ajarkan mungkin memang benar. Hanya saja murid ini masih mengkhawatirkan tentang Yuzang." Mendengar hal itu, Master Wang pun kemudian mengarahkan bidak caturnya sambil berkata kepada Qian, "Gak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Yuzang dari sekte Nine Sword Mountain. Biarkan sekte Tuzau yang menangani dirinya. Semua pasti akan sangat mudah diatasi oleh mereka." Mendengar itu, Qian pun kemudian berkata, "Tetapi guru, murid ini mendapat berita pagi ini bahwa sekte Tuzau mungkin akan memberontak." Mendengar itu, Master Wang agak sedikit kaget. Namun kemudian Master Wang berkata, "Itu agak menarik. Biarkan Lin pergi dan mengalahkan sekte Tuzau dan membawa Yuzang kembali. Dan katakan padanya, tentara itu mahal, jadi dia harus cepat." Mendengar perkataan dari Master Wang, Qian yang kaget itu pun berkata di dalam hati,
kakak senior Lin. Dia adalah sosok yang setengah langkah lagi menuju alam Next Gen Soul, dan hanya perlu 1 hari bagi dirinya untuk mencapai sekte Tuzhou dengan kekuatan penuhnya. Dan karena itu, Qian pun langsung mematuhi perkataan dari Master Wang. Namun sebelum Qian pergi dari tempat itu, Master Wang pun bertanya, "Qian, apakah kau tahu kenapa gurumu ini terus mengincar Yu Zhang?" Qian yang mendengar itu pun gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Qian pun menjawab, "Pavilion Tianyu dan sekte Mystical Sword saling berhadapan. Meskipun istana Zhen Yuan tampak berdiam diri, mereka pasti juga sedang memata-matai secara rahasia. Jadi kita harus mencegahnya. Dan guru ingin mendapat warisan Nine Sword Mountain untuk memperkuat kekuatan sekte Mystical Sword." Mendengar itu, Master Wang pun tertawa sambil berkata, "Kau di sisi lain memang benar, tapi ada sisi yang salah." Mendengar itu, Qian pun berkata bahwa dirinya itu meminta guru untuk menjelaskan keraguannya. Master Wang yang mendengar itu pun berkata dengan serius bahwa sekte Mystical Sword dan Pavilion Tianyu serta istana Zhen Yuan memang kelas 1 di Prefektur Yongjing. Tetapi ada 2 sekte tersembunyi lainnya yang agak mengancam di sini. Itu adalah sekte Tianchang dan sekte Yuxian. Di sini, Qian masih nggak mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh masternya. Dan karena itu Qian pun bertanya kembali dan berkata bahwa dirinya itu masih belum mengerti. Master Wang pun kembali tersenyum sambil berkata, "Kedua sekte tersembunyi ini memiliki orang-orang kuat di alam God Transformation. Guru harus mengandalkan warisan Nine Sword Mountain untuk menerobos ke alam God Transformation dan memimpin sekte Mystical Sword untuk menjadi sekte tersembunyi ketiga di tempat ini." Dan setelah mengatakan hal itu, Master Wang pun berdiri dan berbalik ke arah Qian sambil berkata, "Pada saat itu terjadi, Pavilion Tianyu dan istana Zhen Yuan hanyalah awan mengambang di mata sekte Mystical Sword, dan mereka bisa dihancurkan dengan sangat mudah." Xin pun kemudian berpindah ke Pavilion Tianyu. Terlihatlah Xing He yang sedang bermeditasi untuk memulihkan kekuatan tubuhnya. Dan saat itu terlihatlah aura yang sangat menggumpal tepat di sekelilingnya. Gak lama setelah itu, datanglah seseorang yang menemui Xing He sambil berkata, "Kakak senior, kami akhirnya menemukan keberadaan dari Yu Zhang." Mendengar itu, Xing He pun langsung membuka matanya dan bertanya ada di mana Yu Zhang. Juniornya itu pun menjawab bahwa Yu Zhang ada di sekte Tuzhou. Xing He yang mendengar itu pun mengeluarkan sedikit aura di tangannya dan merubah warna matanya sambil berkata, "Yu Zhang, kau telah berani mengejekku. Kali ini kau nggak mungkin bisa lepas dari genggamanku. Kau akan kubunuh." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk lanjutan chapternya masih belum ada, jadi kita harus menunggu sampai rilis untuk dibahas. Nah, mungkin segini dulu dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.